Saya Adelia Miranti Sidik, mahasiswa program Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini IN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tahammul wal ada dalam riwayatan hadis. Pada mata kuliah Studi Hadis Perspektif Pendidikan Islam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu tahammul. Menurut bahasa, tahammul merupakan masdar dari fi'il madi tahammala yatahammalu tahammalan, yang berarti menanggung, membawa, atau bisa diterjemahkan dengan menerima. Jadi, tahammul adalah menerima dan mendengarkan suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode penerimaan hadis. Dan al-ada secara etimologi berarti sampai dan melaksanakan. Menurut bahasa, al-ada adalah menyampaikan hadis, sedangkan menurut istilah, al-ada adalah meriwayatkan dan menyampaikan hadis kepada murid atau proses mereportasekan hadis setelah ia menerima dari seorang guru. Jadi, tahammul wal ada adalah proses menerima dan menyampaikan hadis kepada orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam periwayatan hadis. Di sini macam-macam periwayatan hadis itu ada 7 macam. Yang pertama adalah riwayat al-aqron dan mudabbaj. Apa itu al-aqron dan mudabbaj? Apabila seorang rawi meriwayatkan sebuah hadis dari kawan-kawannya yang sebaya umurnya atau yang sama-sama belajar dari seorang guru, maka periwayatan itu disebut riwayat al-aqron. Jadi periwayatan al-aqron ini ketika seorang guru menyampaikan hadis dan murid-muridnya itu umurnya sebaya atau seumuran, atau biasa kita kalau di kelas itu kan kita seumuran seperti itu. Dan riwayat mudabbaj adalah masing-masing murid yang menerima hadis dari seorang guru itu menyampaikan hadis kepada orang lain. Itu adalah namanya riwayat mudabbaj. Yang kedua adalah riwayat al-akbir an as-shaghir. Periwayatan hadis seorang yang lebih tua usianya atau yang lebih banyak ilmunya dari seorang rawi yang lebih muda usianya atau lebih sedikit ilmunya. Jadi riwayat al-akbir an as-shaghir ini adalah yang menyampaikan hadis atau perawi itu lebih muda usianya dari yang menerima hadis. Jadi bukan berarti dia shaghir itu dia tidak mempunyai ilmu, tapi dia lebih muda usianya daripada yang menerima hadis. Itu namanya riwayat al-akbir an as-shaghir. Macam periwayatan yang ketiga adalah riwayat sahabat an tabi'in as-sahabat. Maksudnya, periwayatan seorang sahabat menerima hadis dari tabi'in yang sebenarnya hadis ini diterima dari sahabat yang lainnya. Jadi misal namanya Sahal. Sahal ini adalah seorang sahabat, dia menerima hadis dari Marwan. Marwan ini adalah tabi'in. Sedangkan si Marwan ini sebenarnya dia juga menerima hadis itu dari sahabat yang namanya Zaid. Jadi dari sahabat dia menerima hadis dari tabi'in, sedangkan tabi'in itu menerima hadis itu dari sahabat. Maka riwayat itu dinamakan riwayat sahabat an at-tabi'in as-sahabat. Baik, yang keempat adalah riwayat as-sabiq dan al-lahiq. Apa itu as-sabiq dan al-lahiq? Apabila dua orang rawi pernah bersama-sama belajar atau menerima hadis dari seorang guru, lalu salah satu di antara mereka meninggal dunia, maka riwayat yang disampaikan kepada orang lain itu namanya riwayat as-sabiq. Dan temannya yang kedua itu juga wafat, namun dia wafatnya jaraknya sangat jauh. Misal si Latif wafat di tahun 140 seperti itu, dan sahabat yang satunya dia wafat di usia 190. Nah, itu yang wafat kedua itu riwayat al-lahiq. Jadi riwayat as-sabiq dan al-lahiq ini adalah dua orang yang sama-sama belajar pada seorang guru dan mereka wafat ketika dia telah menyampaikan hadis itu. Periwayatan yang kelima adalah riwayat musalsal. Apa itu musalsal? Musalsal adalah tali temali atau berhubungan. Artinya terdapat satu sifat, keadaan, atau perkataan yang selalu sesuai. Bisa terjadi pada rawi dan pada periwayatannya. Musalsal fil riwayat dapat mengenai
ada 3 hal. Yang pertama, syuhud meriwayatkan hadis, yakni bila masing-masing rawi yang meriwayatkan hadis tersebut selalu menyesuaikan dengan syuhud sami'tu, hadastu, dan lainnya. Jadi misal seorang murid mendapatkan hadis dari gurunya itu dengan cara mendengarkan. Jadi seorang murid tadi akan menyampaikan hadis kepada orang lain dengan cara mendengarkan juga. Atau seorang murid menerima hadis itu dengan cara melihat dan mendengar. Jadi dia akan menyampaikan hadis itu dengan cara melihat dan mendengar juga. Yang kedua ada masa meriwayatkan, misalnya meriwayatkan suatu hadis selalu pada masa tertentu atau waktu tertentu. Jadi ketika si murid tadi menerima hadis dari gurunya pada saat hari raya, jadi dia akan menyampaikan hadis itu kepada orang lain ketika hari raya juga. Atau ketika Idul Adha, dia akan menyampaikan juga ketika hari raya Idul Adha juga kepada orang lain. Yang ketiga adalah tempat, yakni hadis selalu diriwayatkan atau dibacakan di tempat-tempat tertentu. Misal si murid tadi menerima hadis dari gurunya ketika dia di dalam gua atau di dalam masjid. Nah, dia akan menyampaikan hadis itu kepada orang lain dengan di tempat yang sama, di masjid atau di gua, seperti itu. Itu namanya adalah riwayat musalsal yang punya hubungan atau tali temali. Periwayatan yang keenam adalah riwayat muttafiq dan muftarik. Apabila ada penyesuaian riwayat antara rawi yang satu dengan yang lainnya mengenai nama asli, nama samaran, keturunan dan sebagainya dalam ucapan dan bentuk tulisannya, tapi berlainan orang yang dimaksud dengan nama tersebut, maka disebut muttafiq, dan sebagai lawannya adalah muftarik. Contoh, nama Muhammad ibnu Zaid itu perawi satu, dan perawi kedua adalah Hamad ibnu Salamah. Nah, mereka sama-sama punya nama yang sama, Hamad dan Hamad. Mereka nama depannya adalah Hamad dan Hamad. Maka riwayat itu dinamakan muttafiq dan muftarik. Jadi riwayat muttafiq dan muftarik ini adalah ketika perawi itu mempunyai nama yang sama, itu dinamakan muttafiq dan muftarik. Dan periwayatan yang terakhir, yang ketujuh, adalah riwayat mu'talif dan muhtalif. Bila persamaan nama rawi, kunyah, dan laqab itu pada bentuk tulisan, sedangkan pada lafal atau ucapannya tidak, maka disebut mu'talif, dan sebagai lawannya adalah muhtalif. Jadi misal ketika seseorang itu punya tulisan namanya sama, namun pelafalannya itu berbeda, seperti Nisa, namun yang satunya dipanggil Nisa, atau Hamdan, tulisannya sama-sama Hamdan tapi yang satunya Hamdan, seperti itu. Itu adalah riwayat mu'talif dan muhtalif. Penjelasan saya tentang tahammul wal ada dalam periwayatan hadis. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan menambah wawasan teman-teman dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak ucap atau kesalahan dalam penyampaian atau pengertian. Boleh teman-teman nanti komen, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.